yang ada di bumi. Bagaimana pengertian ihbitu? Turunlah kamu ke bumi. Dikatakan ihbit itu bukan turun dari atas ke bawah. Dari taman keluar juga namanya turun. Seperti ketika Bani Israil minta agar menunya dirubah, jangan melulu man dan salwa. Allah katakan apa? Ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum. Itu ihbitu misra bukan turun dari atas. Dari bumi pun menggunakan kalimat turun. Ihbitu misra. Apa itu? Iya, akbar kan turun. Turun itu kemana? Turun itu memang bisa dari atas ke bawah. Tapi orang Arab menggunakan lafaz ihbita, lafaz turun itu tidak harus dari atas. Berpindah dari suatu tempat ke tempat lain itu yang namanya turun. Ini bagi mereka yang mengatakan Adam itu bukan diciptakan di jannah. Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi. Ja'ilun fil ardi. Fil ardi jangan maju mutalik kemana? Kalau mutalik ke khalifah emang menjadi khalifah di muka bumi. Tapi kalau mutalik ke ja'ilun aku menjadikan Nabi Adam di bumi. Jadi di mana dibikinnya? Inni ja'ilun fil ardi. Aku menciptakan di muka bumi. Di mana dibikinnya? Di bumi, bukan di surga. Inni ja'ilun fil ardi. Jika fil ardi muta'alif bisa kemana gitu. Artinya ada pendapat yang mengatakan Adam itu bukan di surga tapi di sebuah taman. Kalau kita baca kenapa ada kata-kata ihbitu itu tidak harus turun dari atas ke bawah. Berpindah dari tempat ke tempat lain pun menggunakan lafaz ihbitu. Seperti yang saya katakan ketika Bani Israil minta agar menunya dirubah, Allah katakan apa? Ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hajja Musa Adam. Berdebat Musa kepada Adam. Ini hadis sahih. Nabi Musa dan Nabi Adam berdebat. Kita tanya, kapan ketemunya dia ini? Di mana ketemunya? Adam dan Musa ketemunya di mana? Sampai dia berdebat. Ada beberapa versi yang mengatakan ketemunya perdebatan ini terjadi kapan? Nanti, ketika di hari kiamat. Ada yang bilang enggak, ketika bertemu di Masjidil Aqsa pada waktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Kan semua nabi ketemu tuh di situ. Di situ Musa bertemu dengan Adam dan di situ Musa berdebat dengan Adam. Ala kulli hal, kalau kita katakan nanti di hari kiamat, kenapa menggunakan lafaz fi'il madhi? Hajj. Kita katakan bahwasanya banyak kalimat-kalimat yang sudah pasti itu menggunakan kalimat fi'il madhi sekalipun dulu. Jadi kalau yang sudah pasti itu sering menggunakan fi'il madhi sekalipun dulu. Faqala lahu anta alladhi akhrajtan nasa minal jannati bi dhanbika wa ashqaitahum. Musa berkata kepada Adam, wahai Adam, engkau yang menyebabkan Allah mengeluarkan manusia dari surga dengan sebab dosa engkau dan engkau membuat mereka itu susah. Gara-gara engkau, wahai Adam, sekarang orang di dunia sampai susah cari duit. Andai kata bukan gara-gara engkau, maka manusia semuanya di surga dan kita nggak bekerja di surga. Apa yang kita mau aja. Ini kan kita capek kayak begini gara-gara Adam yang salah karena dia melanggar apa yang Allah larang, dia kerjakan sampai
Adam turun ke bumi dan kita pun turun ke bumi. Jadi ini kata Nabi Musa, kita gara-gara Nabi Adam jadi begini dan jadi susah. Nah, bukan keturunan, gara-gara masa keturunan kita nggak dosa. Gara-gara Adam yang mestinya kalau dia nggak berbuat salah itu di surga. Tapi gara-gara dia berbuat salah lalu diturunkan Adam dan Hawa ke bumi, kita menjadi anak cucu Nabi Adam sehingga kita sekarang susah. Maka sebenarnya bukan dosa, bukan dosa. Hanya iya dosa Nabi Adam, dan kita bukan berarti kita ini dosa gara-gara Adam, bukan. Kita gak menanggung dosa Nabi Adam, tidak. Itu gak masuk dalam kalimat wala taziru waziratun wisra ukhra. Karena kalau wala taziru waziratun wisra ukhra itu seperti kayak gini. Orang mengatakan al-mayyitu yu'adzabu bibukai ahlihi. Mayit disiksa gara-gara keluarganya nangis. Apa salah si mayit? Orang yang nangis yang masih hidup memang dia salah. Ini kita katakan tidak mungkin orang yang mati disiksa gara-gara yang hidup nangis. Kalau yang mati jasa apa dia? Itu wala taziru waziratun wizra ukhra. Itu kita katakan kalau sudah dia yang mati disiksa, kalau ketika dia hidup dia suruh keluarganya supaya kalau dia mati nangisin. Kalau gak ditangisin kayak orang kagak disayang begitu, maka dia disiksa. Kalau enggak ya enggak mendapatkan dosa. Karena Allah mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Udah kan begitu sekarang. Udah wajib pecah, kesian yang mati disiksa gara-gara wajib belum dipecah. Nah apa salah yang mati? Wala taziru waziratun wizra. Nah kalau ini konteksnya nggak nyambung ini. Karena ada ya Musa antara istafa Allah bi risalatihi wa bi kalamihi. Akalu muni ala amrin katabahu Allahu alayya qabla an yakhluqani. Ada berkata kepada Musa, wahai Musa, engkau yang Allah pilih dengan menjadi rasul. Allah pilih engkau menjadi kalimullah. Apakah kau celah aku atas sesuatu yang Allah tetapkan sebab Allah ciptakan aku? Ini kan emang takdirnya kayak begitu. Takdirnya kayak begitu, nggak perlu ente omelin saya wahai Musa. Kan Allah bilang, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan Adam menjadi khalifah di muka bumi. Artinya dari awal settingnya dia bakal menjadi khalifah di muka bumi, bukan di surga. Jadi kalau itu yang sudah disetting oleh Allah, jangan dikatakan Adam. Memang Allah akan menciptakan Adam sebagai penghuni bumi. Gitu. Kenapa harus disalahin Adam? Au qaddarahu alayya qabla an yakhluqani, atau Allah takdirkan itu semua Allah ciptakan. Dan ini ada kayak begini memang. Tidak boleh kita jadikan alasan, atau nggak boleh manusia sekarang menjadikan alasan kalau dia berbuat dosa. Ada anak kita berbuat dosa, kan kita omelin. Ada bilang, Ustaz, saya kan berbuat begini, emang takdirnya kayak begitu. Andai kata saya berbuat dosa kayak begini, ini saya nggak, bukan kemauan saya, emang takdirnya saya harus berbuat dosa seperti yang Ustaz omelin ini. Jangan diomelin saya, emang takdirnya kayak begini, kan kayak begitu. Ketika Adam berkerja dengan Musa, apa kata Nabi Adam? Musa itu jangan ngomelin saya, emang takdirnya saya harus keluar dari bumi, dari surga ke bumi, mau diapain? Emang takdirnya kayak begitu. Dan ini saya katakan, kita jangan menjadikan hadis ini buat modal untuk ngelawan kalau kita berbuat sebuah kesalahan. Ya udah, kalau teman-teman takdir kenapa harus ngomel? Jadi takdir ini tak ada. Iya, makanya saya katakan ini jangan dijadikan alat, jangan dijadikan alat. Kenapa? Kita kan manusia, tidak boleh hanya mengandelin takdir. Kita harus ada yang namanya kasih, ada yang namanya usaha, ada yang namanya sahyun.
Dan kita nggak boleh ngandelin takdir. Kalau ngandelin takdir kita nggak usah ngapa-ngapain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fahajja Adam Musa," maka Adam mengalahkan hujahnya Nabi Musa. Jadi orang tua dilawan, jangan orang tua. Ini memposisikan argumen Nabi Adam dalam masa sekarang bagaimana sih? Kita nggak bisa, maka saya udah bilang tadi, kita jangan bilang kayak gitu. Kita harus ada usaha, kita nggak boleh hanya mengandalkan takdir. Takdir kita nggak tahu. Apa kata Nabi? Ketika Mu'adz bin Jabal berkata kepada Nabi, kan Nabi mengatakan orang akan masuk surga kalau takdirnya surga. Sekalipun di awalnya dia berbuat maksiat. Hatta la yakuna bainahu wa bainana illa dira'un fasabaqahu kitabu, lalu dia mengamalkan amal surga masuk surga. Kan kayak gitu. Saya bertanya, ya Rasulullah, apalah nastaqilu? Apakah kita enggak awal kalian serahkan aja dengan catatan yang Allah sudah catat? Orang nih, kata Nabi, kalau dia dicatat sebagai penghuni neraka, sekalipun di awalnya rajin banget, kalau dicatat sebagai penghuni neraka, akhirnya dia masuk ke dalam jerat kemusyrikan, mati musyrik neraka. Sebaliknya, kalau Allah takdirkan dia sebagai penghuni surga, sekalipun dari awal bandel banget, maksiat mengeluh, ketika akhir hayatnya dia berbuat baik karena mendapatkan hidayah dari Allah, beriman, mati surga dan dia. Saya bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu apakah kita enggak serahin aja dengan catatan? Kita nggak usah beramal lah, kita nggak usah sholat. Kalau emang takdir surga nanti kan kayak begitu. Apa kata Nabi? Jangan kayak begitu. Kita harus berusaha. Kita berusaha. Kullun muyassarun liman. Iya, semua dimudahkan. Jadi kalau kita itu dimudahkan untuk berbuat baik, kita akan berbuat baik. Jadi jangan ngandelin dengan takdir. Mabuk. Wataran nasa sukara. Kau lihat orang-orang pada mabuk. Sebenarnya bukan mabuk. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allahu azza wa jalla yawmal qiyamah. Ini hadis qudsi. Ya Adam, fa yaqulu labbaik rabbana wa sa'daik. Allah bilang nanti di hari kiamat kepada Adam, wahai Adam. Adam menjawab dengan kalimat labbaik wa sa'daik. Fa yudada bi sautin, innallaha ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika bahsan ilan nari. Ada sebuah suara, wahai Adam, Allah perintahkan engkau untuk mengeluarkan dari anak cucu engkau rombongan ke neraka. Ada giring rombongan anak cucu kamu ke neraka. Faqala ya Rabbi, wa ma ba'dun nari. Ada bertanya, ya Allah, rombongan ke neraka itu bagaimana dan berapa? Qala min kulli alfin arahu qala tis'ami'atin wa tis'atin wa tis'ina. Rombongan ke neraka setiap 1999 masuk ke neraka. Jadi dari 1000 orang yang ke neraka adalah 999. Waduh. Berarti yang surga hanya satu. Dari 1000 hanya satu yang ke surga. Yang ke neraka ada 999. Itu bahkan ilanar, rombongan ke neraka. Satu ke surga. Nah kalau begitu kita termasuk yang satu apa yang 999. Nah kita mau ngikutin rombongan yang banyak atau tidak? Wa intu bi aktsara man fil ard atau tidak? Kalau ente ikut mayoritas, maka ente ikut karena di kelompok mayoritas. Mayoritasnya ke neraka. Bisa terus. Ini hadis Sahih Bukhari. Tapi saya pikir kita jangan
putus asa. Jangan kecil harap. Jangan kecil harap. Pokoknya andai kata 1000 satu surga, 999 neraka, yakin kita berada di yang satu. Insya Allah. Dari mana kita punya keyakinan kayak begini? Maksudnya, maka kita ngaji belum selesai. Fahina idin sadaqul hamilu hamlah. Ketika itu, kalau orang hamil dengar dia akan melahirkan. Bukan ini kan ngomongin nanti di hari kiamat. Jangan diartikan hari itu orang hamil beranak, bukan. Keadaan yang kayak begitu tuh membuat orang hamil langsung beranak. Kalau sekarang tuh itu, kalau cuman sekarang kenapa sekarang orang hamil dengan anak orang hamil juga pikirin masalah kayak begini. Andai kata orang hamil mendengar dan mengkhawatirkan keadaan dia, maka dia akan beranak. Orang hamil kalau stres akan melahirkan. Iya. Wasyibul waladu, dan anak kecil akan ubanan. Kenapa? Karena banyak pikiran. Kan mikir. Kan itu sudah bilang, orang botak sama orang umbanang beda. Kalau orang botak banyak mikir, orang umbanang banyak pikiran, itu beda. Kalau botak banyak mikir, profesor ilmuwan botak dia, karena dia mikir. Gitu. Tapi kalau yang banyak pikiran, itu umbanang banyak pikiran, botak banyak mikir. Anak kecil yang sebenarnya belum tumbuh uban karena dia banyak mikir tentang kayak begitu, maka dia akan ubanan. Wa taran nasa sukara wa ma'hum sukara walakinna 'adzaballahi syadid. Dan kau lihat orang-orang seakan-akan mabok dan mereka sebenarnya bukan mabok, tapi siksa Allah sangat pedih di situ. Fasyaqqa dzalika 'alan nas. Maka orang merasa susah, ya Rasulullah, kalau begitu caranya mungkin saya nggak masuk surga. Sama dengan kita merasa kecil harapan kita. Kalau dari 1000 yang surga 1, yang neraka 999. Hatta taghayyarat wujuhuhum, sehingga berubah wajah mereka, bukan wajah mereka, berubah sehingga tampang mereka berubah. Begitu takut. Orang kalau takut itu wajahnya berubah menjadi pucat. Orang kalau takut wajahnya berubah menjadi pucat. Dan orang ini karena takut sampai pucat wajahnya. Di dalam kisah Sa'id bin Jubair, ketika dia dibunuh, orang melihat kok tumben-tumbenan orang kalau dibunuh kok darahnya keluar banyak. Yang lain kalau dibunuh darahnya sedikit. Kenapa? Orang lain mau dibunuh takut, sehingga darahnya agak ada. Begitu dibunuh darahnya sedikit. Sa'id bin Jubair dia nggak takut ketika dia akan dihukum, maka dia sekalipun dibunuh darahnya banyak. Jadi orang kalau takut itu katanya wujud karena darahnya berkurang. Dan orang ketika mendengar cerita Nabi ini taghayyara wujuh. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min Ya'juj wa Ma'juj umi'atin wa tis'atun wa tis'una minkum wahidun. Kata Nabi, dari kelompok Ya'juj wa Ma'juj ada 999, kamu itu satu. Jadi sekalipun kita satu, imbalannya dengan Ya'juj wa Ma'juj. Dia kan banyak banget loh, Ya'juj wa Ma'juj banyak banget. Jadi yang dikatakan 1000 termasuk Ya'juj wa Ma'juj. Memang kalau 1000 manusia doang, kita khawatir jangan-jangan kita nggak termasuk yang satu ini. Tapi yang 1000 itu termasuk diantaranya adalah Ya'juj wa Ma'juj. Dan dia yang banyak. Ketika kita nanti di hari menjelang hari kiamat, ketika turun Nabi Isa, kan datang Ya'juj wa Ma'juj min kulli hadabin yansilu. Banyak banget Ya'juj wa Ma'juj, banyak banget Nabi Isa mengajak pengikutnya saat itu ke puncak gunung, dan Nabi Musa berdoa agar dia dan umatnya diselamatkan dari Ya'juj wa Ma'juj. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan model ulat
dan Ya'juj Ma'juj mati dengan sebab ular. Maka kalau kadang-kadang di sebuah daerah ada ular banyak banget gitu ya, ini apakah makhluknya? Makhluk Ya'juj Ma'juj barangkali. Dan mati semua. Ketika mati semua, tidak ada tanah sejengkal yang kosong. Semua penuh mati Ya'juj wa Ma'juj. Ini menandakan betapa banyaknya Ya'juj wa Ma'juj. Dan itu untuk mengimbangi kita nanti di hari kiamat. Kalau 1000 banding 1001 ke surga, 999 ke neraka, itu termasuk juga dari kelompok Ya'juj wa Ma'juj. Jadi kalau begitu, masih besar harapan kita. Harapan kita masih sangat besar untuk masuk dalam kelompok yang satu ini. Thumma antum fin nasi kasyaqab bis-sauda'i fi janbi tawril abyadi. Kemudian kita umat Muhammad dibandingkan dengan manusia lain, itu kan dengan Ya'juj kayak begitu juga, kita dibandingkan dengan orang lain seperti satu rambut yang hitam ada di ontai yang putih, atau kasyratil asyaqatil bayda fi janbi tawril aswad. Wa inilah arju an takuna rubu'an ahlul jannati. Kata Nabi, aku mengharapkan kamu, kita ini sebagai seperempat penghuni surga. Ini Nabi mengatakan, pengennya saya, kamu ini umat Muhammad, umatku, kata Nabi, di surga itu seperempat penghuninya adalah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperempatnya. Fakabbarna, kami takbir Allahu Akbar, pertanda bahwasanya mereka sangat gembira karena mendengar informasi dari Nabi, kita ini menjadi penghuni surga seperempatnya. Semakala thulutsa ahlul jannati. Kemudian dia mengatakan bukan seperempat, naik menjadi sepertiga. Fakabbarna, kami takbir. Semakala syatra ahlul jannati, separuh penghuni surga. Fakabbarna, maka kita takbir. Ini kalau kita umat Muhammad separuh penghuni surga, maka besar harapan kita akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang kan kita lihat, surga kan tempat yang nyaman. Kalau di dunia barangkali sekarang bisa kita artikan, kalau kita ini bukan surga, surga itu perumahan mewah, itu surga. Ini bukan surga. Kita lihat sekarang perumahan mewah, itu penghuninya kan orang Islam, ada keseparuhnya di situ. Di sini perumahan di sini mana di Bekasi? Hah? Kan? Oke, ada yang kita kenal semua. Pondok Indah tahu kan Pondok Indah? Ini kan Pondok Indah anggaplah perumahan yang agak nyaman, Pak. Ada nggak umat Islam separuhnya di situ? Nggak ada. Nggak ada. Langkahnya mana? Hendahu ilmu sana. Allah di sisinya tahu tentang kapan hari kiamat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yawman barisan lin-nasi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari berada tampak di antara orang-orang. Atahu rajulun yamshi, tiba-tiba datang seorang yang berjalan. Orang ini sebenarnya bukan manusia, tapi sosoknya seperti manusia. Dia adalah malaikat Jibril. Faqala ya Rasulullah mal imanu. Jibril ini yang sekarang digambarkan seperti manusia karena memang saat itu Jibril datang kepada Nabi kita dalam wujud seperti manusia. Malaikat itu bisa merubah wujudnya. Dan ketika Jibril bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu selalu wujudnya seperti manusia. Hanya 2 kali katanya yang Jibril menampakkan wujud aslinya terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ketika Jibril menyampaikan wahyu pertama pada waktu Nabi berada di Jabal Nur di Gua Hira. Yang kedua, ketika Jibril mengawal Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj
Selain itu Jibril memang datang kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia, wujud manusia. Hada al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa liqa'ihi wa tu'mina bil ba'tsil akhir. Iman adalah percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya dengan Allah. Dan kita adalah orang-orang yang memproklamirkan diri kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya dengan Allah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baru percaya kalau kita kenal. Oleh karena kita wajib mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita. Jangan nanti di hari kiamat ketika Allah menampakkan, Allah tajalli kepada manusia, lalu Allah nggak mengakui itu sebagai Tuhannya. Jadi kita harus tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal dengan sifat-sifatnya. Dan ini saya pikir tauhid adalah suatu pelajaran yang harus mendapatkan perhatian yang awal. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqamah, ya. Dengan dalil-dalilnya. Wujud, ya, Masya Allah ada. Kidang, apa kidang? Apa kidang? Sedia apa? Ada kidang kata la awalan. Di dalam walaika itu bakal. Kidang la awalan. Di kamu bilang sedia, karena di sifat 20 kidang adalah sedia. Lalu orang bilang, apa sedia? Allah nyediain macam-macam buat kita. Bukan itu. Itu emang di sifat 20 kayak begitu sedia. Arti dia adalah la awalan. Jadi Allah itu nggak ada awal. Orang bertanya, kalau Allah nggak ada awalnya, sebelum Allah ada apa? Allah nggak ada awalnya, ya sebelum Allah ada apaan? Kita kata, orang bertanya sebelum Allah ada apaan? Kita jawab, sebelum ada apa-apaan, udah ada Allah. Gitu. Jangan ada pertanyaan sebelum Allah apa? Bahwa mukhalafatul hawadits, Allah beda dengan makhluknya, dengan ciptaan makhluk. Qiyamu binafsi, Allah tidak perlu apa. Apalagi wahdaniyah. Wahdaniyah Esa apanya? Zatnya, sifatnya, af'alnya. Esa zatnya, esa sifatnya, esa af'alnya. Ketika kita belajar tauhid, pada waktu kita mengaku Allah itu esa, kita menafikan 5 kam. Dan di al-umum al-khamsah. Dan itu dijelaskan ketika kita belajar tauhid. Tidak ada 5 kam yang ada terhadap Allah. Allah tidak memiliki sifat. Karena kam itu, apa itu kam? Apa itu kam? Kita adalah orang yang pernah belajar di kelas 3 alia. Itu ada pelajaran yang namanya al-maqulat. Ada namanya maqulat. Memang anak dulu nggak ada maqulat. Zaman kita ada maqulat nggak? Ada beda. Zaman saya nggak ada maqulat malah. Ada yang namanya maqulat. Ini maqulat sebenarnya ketika kita belajar kita berpikir buat apa belajar kayak begini? Tapi sebenarnya kalau dia perjalanan makulat itu dia akan tahu tentang yang adalah mengenal sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan nabil umum al-khamsah, kita menafikan 5 kam. Lalu kalau kita mengatakan kita menafikan 5 kam itu apa? Apakah? Mayat baru. Kam adalah yang baru isman. Mayat balul ismat terbidati fakam. Apa terusnya? Wal kaifu ghairu qabilin bihar tasam. Ada kam, ada kaif. Ada kam, ada kaif. Kalau kam yang balul ismat, sesuatu yang bisa dibaca, itu namanya kam. Kalau kaif layak balul ismah, itu namanya kaif. Orang bertanya, kaifa haluka? Saya sakit. Sakit itu kaif.
sakit itu nggak boleh dipecah-pecah. Jangan ketika kita mau ngaji, taruh di rumah. Sakit maka tinggal di rumah. Baru bawa kemari, nggak bisa kayak begitu. Itu kayak. Kalau kam yang balul isma. Dan kam ini ada dua. Ada kam mutasil, ada kam munfasil. Itu kita pelajari kam mutasil, kam munfasil. Dalam pelajaran tauhid kita jarang diberikan definisi apa yang dimaksud dengan kam mutasil dan kam munfasil. Ini bisa kita lihat ketika kita belajar al-maqalat al-asyar. Apa itu kam mutasil dan kam munfasil? Jadi saya katakan kam adalah mayat balul isma. Ini mikrofon. Ini bisa kam ini, kam. Karena mic-nya berapa? Kita kan nggak gitu. Jadi ini bisa masuk kam. Kam itu ada kam mutasil, ada kam munfasil. Apa bedanya kam mutasil dan kam munfasil? Sekarang kam adalah yang baru isma, yang bisa dibagi itu namanya kam, yang bisa dipecah-pecah namanya kam. Sekalipun benda yang terkecil yang ada di dunia, apa tuh yang terkecil di dunia? Apa itu sebenarnya pada akibatnya zat bisa yang baru. Apa kan itu macam-macam? Enggak bisa ke atas 5 biji, bisa 2, bisa 5, bisa kan? Dan amat patut adalah kalau benda itu, kalau zat itu dipecah ada titik singgungnya, itu namanya kamemet pasir. Kalau benda itu dipecahkan, kan yang bisa dipecah nih, kan adalah sesuatu yang bisa dipecah, itu namanya. Kalau dipecah itu ada titik singgungnya, namanya kamnya mutasil. Kalau dipecah tidak ada titik singgungnya, namanya kamnya munfasil. Ini ada kitab saya 2, ini 1, ini 1. Ini namanya kam yang munfasil. Ini 1, ini 1. Itu tidak ada titik singgungnya. Kalau kam munfasil, ini kitabnya. Bisa dipotong 2. Bisa kan? Ketika dipotong itu kan ada titik singgung atau yang dengan yang lain. Itu namanya kamnya munfasil. Jadi kam mutasil ada kam munfasil. Kam mutasil adalah kam yang kalau dipecah ada titik singgungnya, itu kamnya mutasil. Kalau dipecah tidak ada titik singgung, namanya kamnya munfasil. Oke. Ketika kita mengatakan wahdaniyah, Allah itu esa, kita katakan esa itu tidak ada kam. Kita menafikan 5 kam. Apa 5 kam yang kita nafikan? Tadi kan kita katakan bahwasanya Allah itu esa. Esa dalam sifat zatnya, sifatnya, perbuatannya, kan gitu. Allah satu zatnya, Allah satu sifatnya, Allah satu perbuatannya. Kalau kita ngajarin anak-anak, kita bilang Allah itu satu zatnya, satu sifatnya, satu perbuatannya, anak angkat tangan. Ustaz, kan sifat Allah ada 20. Bagaimana kita bisa mengatakan Allah satu sifatnya? Yang mana yang benar? Kan kayak begitu. Dan kita akan berhadapan dengan anak murid kita. Ya, barangkali kalau kita sekarang nggak punya pikiran, tapi anak-anak ke depan, mereka lebih cerdas dan lebih berani mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Bagaimana Ustaz penjelasannya? Allah satu sifatnya, sedangkan sifat yang wajib ada 20. Kita katakan sifat itu, jadi 5 kam yang kita hilangkan, yang kita nafikan. Pertama, kam mutasil dan mutasil zat. Kedua, ya, kedua, 3, 4 kam mutasil dan munfasil sifat. Kelima, kam mutasil fil af'al. Kenapa kam mutasil fil af'al tidak kita nafikan?
Jadi kalau kita baca fikih kayak begitu, ketika kita mengatakan wahdaniyah nanfil umum wal khamsah, kita menafikan 5 ahkam. Apa 5 ahkam yang kita nafikan? 1, 2, kamun tasir fisifat, kamun fasir kamun tasir tidak, munfasir tidak. 3, 4, munfasir fisifat, munfasir. Kelima, munfasir fil afal. Itu kita nafikan. Yang kita tetapkan adalah munfasil fil af'al. Ini pun sebagian ulama tauhid mengatakan itu kita lakukan. Lalu apa yang dimaksud dengan munfasil fil zat itu? Tadi saya katakan, munfasil adalah kam yang kalau dipecah ada titik-titiknya. Gitu. Allah itu satu, pasti kamu itu satu. Zatnya Allah itu satu. Zat Allah satu itu tidak ada kamun satu dan tidak ada kamun satu dalam zat. Bedakan dengan saya. Saya ada berapa nih? Kalau saya sekalipun satu, ada kamun satu di zat. Bisa nggak dipotong-potong? Bisa. Berarti kalau saya tidak dipotong, saya ini sekalipun satu masih ada kamun satu. Karena bisa diperiksa. Bisa nggak? Allah zatnya satu, zatnya Allah kan kayak saya kan satu nih. Tapi Allah nggak kayak gini. Kalau kayak gini masih ada kamut tasil. Bisa. Ngerti nggak? Ya jangan bayangkan Allah itu macam-macam gitu. Jadi tidak ada kamut tasil. Kalau munfasil tidak, ya satu. Pak Hadi satu, Pak Dia satu. Kita kan bertiga nih. Ini nggak satu namanya nih, karena kita rame-rame. Itu munfasil, karena ada saya dan dia. Kalau berpisah kan ada situnya kan. Jadi namanya kita memiliki munfasil. Asli tidak ada Allah ini nggak ada kayak begitu. Itu satu. Jadi kalau nggak ada munfasil, seakan-akan ini Allah, ini Allah, ini Allah. Itu ada munfasilnya kayak gitu. Itu enggak. Mutasil juga Allah zatnya satu kan nggak ada mutasilnya, artinya nggak ada mutasil nggak kayak kita, nggak kayak makhluk. Jadi kalau begitu yang dikatakan mutasil pada Allah, supaya gampangnya kita katakan yang tidak sama dengan Allah. Oke, sifat Allah satu, nggak ada mutasilnya, nggak ada perbuatan Allah yang sama dengan kita. Dan juga sifat Allah tidak muta'addid. Kalau kita sifat kita muta'addid, yang depan bisa saya lihat, jauh dikit karena mata minus, nggak pakai mata, nggak lihat. Di belakang tembok terhalang. Ini namanya sifat kita, sifat ru'yat kita, sifat besar kita muta'addid. Allah nggak kayak begitu. Sehingga kita menafikan kamu munfasil istilah. Munfasil fil af'al, perbuatan Allah nggak sama dengan kita. Kenapa munfasil fil af'al kita katakan ada, tidak kita nafikan? Karena yang Allah bikin banyak. Yang langit yang bikin Allah, bumi Allah, bintang banyak yang bikinan Allah. Maka af'al Allah yang munfasil tidak kita nafikan. Yang kita nafikan hanya 5. Munfasil fil dzat, munfasil fil dzat, munfasil fil sifat, munfasil fil sifat, dan munfasil fil af'al. Munfasil fil af'al kita katakan ada. Kenapa ada? Karena Allah bikin itu banyak. Munfasil fil dzat, asma dan zat. Nama. Oh, enggak. Kalau nama bukan zat. Tidak. Sekarang kita lagi. Ada qudrah, ada fadil, kan gitu ya? Qudrah dan fadil. Kenapa dipilih antara pertanyaan dan maknawiyah? Kenapa ada qudrah, ada fadil? Menjadi 20. Kirain aja sifat maknawiyah, qudrah Allah dan berqudrah kan selesai. Bahkan dengan sama. Sania. Kenapa harus sama dan sania? Apa enggak itu sama saja? Sehingga menjadi 20. Kan
Karena ada sifat maknawiyahnya. Kenapa nggak sifat ma'ani saja kalau sifat maknawiyah di situ? Oke, yang ini barangkali tugas di rumah. Ya, tugas di rumah. Karena saya pengen antum banyak baca buku. Yang mana ada nggak tugas di rumah kemarin? Ada makannya ada ya? Malik Yaumiddin tugas di rumah ya. Malik Yaumiddin tugas di rumah. Dan terakhir udah tahu ya. Kalau nggak tahu salah sendiri. Saya udah bukakan pintunya untuk dicari kenapa kami dicari. Ini Malik Yaumiddin ya. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanjutan Fatihah. Ghair kalau kata pakai itu adalah isim mutawakkil bin nakirah. Isim yang harus nakirah. Ghair itu nggak bisa jadi makrifat. Sekalipun idhofat kepada makrifat, tetap nakirah itu ghair. Jadi kalau kata Muhajir adalah al-ismul mutawil binak. Kenapa? Sekarang gini. Ada orang ketok pintu. Ternyata yang datang ja'a ghairu Zaidin, yang datang bukan Zaid, ja'a ghairu Zaidin. Jadi makrifat tuh, ghair lupa kepada Zaid. Makrifat nakirah, tetap nakirah. Bapak, siapa selain Zaid? Selain Zaid siapa? Banyak banget, siapa yang tahu? Jadi sekalipun itu apa kepada makrifat, ghair tetap nakirah. Jadi kalau kita katakan ja'a ghairu Zaidin itu nakirah. Karena selain Zaid siapa? Banyak banget. Dia tetap nakirah. Dia sebab selain Zaid siapa? Banyak banget, manusia banyak banget kan? Dia tetap nakirah. Pertanyaan adalah Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alladzina an'amta 'alaihim arafnya dia menjadi makrifat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi itu saya mau jadi naat, bukan jadi badal. Kalau jadi badal selesai nggak apa-apa. Yang saya mau itu jadi naat. Kok ada yang bilang naat, ada yang bilang badal. Kalau itu jadi naat, ghairil maghdubi, naat dari alladzina. Tadi saya katakan bahwasanya ghair adalah al-ismul mutawakkil bin nakirah. Kalau begitu ghairil maghdubi makrifat nakirah. Nakirah karena dia bisa makrifat. Kenapa nakirah bikin dari alladzina an'amta 'alaihim? Ya? Ini pekerjaan di rumah. Ya, ini kan bukan yang harus di wow. Jelaskan. Andai kata bisa berusaha, ente nggak tahu salah ente kenapa? Kagak nyari. Makna jelas kan? Lain adalah al-ismul mutawakkil bin nakirah. Isim yang harus nakirah. Contohnya kalau dikatakan ja'a ghairu Zaidin, ya siapa tahu? Dia kan semua ghairu Zaidin banyak banget nih. Kan nggak ada yang namanya Zaid di sini kan? Dia kan banyak banget. Itu nakirah. Kalau itu nakirah, kalau kepada makrifat bagaimana ghairul maghdubi, dia nakirah bisa menjadi sifat dari alladzina an'amta 'alaihim. Oke, makna jelas kan? Ya tinggal ente nyarinya. Kecuali ente cari gagal ketemu. Oh di bulan depan ya. Seperti kemarin tentang. Iya. Kalau ente nya nggak ketemu, baru nanya minggu berikutnya. Tapi kalau nggak nanya, nggak nyari,
nggak boleh nanya, harus cari dan nggak boleh. Ketika nggak nanya berarti ketemu Ki. Ketika nggak nanya berarti ketemu. Iya. Nah, lagi bingung. Nggak ketemu. Bukan nggak ketemu, nggak nyari. Kalau nggak ketemu kan nanya. Ketika tidak nanya berarti udah ketemu. Iya, ada dia kan sudah ketemu. Ketemu nggak ketemu dijelasin lagi. Oh enggak. Ini yang ngaji udah gede-gede, kalau ngaji anak kecil, kita stop ini udah gede-gede. Maka saya bilang, saya ingin menantang semua untuk mau baca kitab. Jangan pakai nggak baca. Harus, jangan dari penonton di mulut dengan baca kitab, baca kitab. Harusnya nggak ada, sekarang kita bisa dicari menggunakan kitab digital, digital kalau banyak banget, kita punya. Kalau kita udah datang lagi bulan yang kemarin kan salah juga. Iya, sekarang nggak datangnya. Iya, datang. Itu kan kalau ini kan semua adalah ya yang muda-muda kan, karena ada di saya dan saya pengen antum pinter kan kayak gitu. Saya pengen kita pinter semua. Pinter itu harus ada sarananya. Baca buku, mengupgrade. Jangan sudah merasa pinter. Kita harus mengupgrade setiap saat tentang apa yang kita minat, kita upgrade setiap saat. Harus itu. Wa malaikat, percaya dengan malaikat yang wajib dipercaya 10: Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Laqib, Atid, Malik juga. Cuma ingatkan penamaan malaikat pencabut nyawa dengan nama Israil. Saya ulangi. Penamaan Israil itu ya mungkin dari tapi kita belum tahu gitu. Saya nggak bilang nggak ada, akan pengamat sombong, tapi nggak bilang saya bilang. Mereka kalau kita ada semua, kita nggak tahu di semua. Dia bilang belum pernah mendapatkan kalimat Israel dari hadis Nabi. Jangan bilang itu nggak ada, sama itu bagi kita semua. Orang kan sekarang begitu. Ini hadis yang nggak ada, hadis yang nggak ada. Apa ente udah baca kitab hadis semua? Saya bilang nggak ada. Kalau ente nggak tahu, bilang saya belum tahu hadisnya. Begitu, jangan bilang ini nggak ada hadisnya. Kan amat sombong ente bilang kayak begitu. Iya. Kalau ada orang makan tanpa itu dengan kita mana kayak itu tak lama. Nasihatnya memang nggak masuk ke rumah saya. Iya. Karena isinya banyak hadis-hadis yang susah untuk dipertanggungjawabkan. Wa rusulihi, percaya dengan rasul-rasulnya. Ini jumlahnya ada 313. Wa liqa'ihi, percaya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Bukan hanya sekedar bertemu, akan dipertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Akan bertemu dengan Allah sendiri-sendiri. Wa yu'minu bil ba'tsil akhir, dan percaya dengan hari kebangkitan terakhir. Di sini tidak menyebutkan tentang takdir. Dan jadi hadis ini memang tidak menyebutkan tentang takdir. Kenapa? Ya, kemungkinan memang Nabi sengaja nggak menyebutkan itu, karena di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Umar itu ada masalah takdir. Kalau ya Rasulullah mal Islam, itu apa? Kalau al Islamu an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'an, menyembah Allah tidak musyrik sedikit, tidak musyrik sedikit. Ini yang mestinya kita harus memposisikan diri kita kayak begini, tidak musyrik sedikit pun, jangan ada sedikit pun orang yang musyrik. Dan kita semua barangkali kalau kita tidak ada unsur musyrik di diri kita, maka kita menjadi umat yang maju, dan itu pasti. Karena pasti kan dari Allah. Allah punya
Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat. Pertama, la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadaa lahum. Kedua, wa yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuuna bi syai'an. Itu ada yang mengatakan sebagai syarat. Syarat adalah ya'budunani la yusyrikuuna bi syai'an. Ibadat kepadaku dan tidak musyrik dengan apa sedikit. Jadi Allah pasti akan ada. Istakhlifannahum fil ardh. Umat Islam akan menjadi khalifah di muka bumi. Umat Islam akan menjadi negara superpower tunggal di bumi. Dan itu janji Allah, dan itu pasti janji Allah pasti. Jika Allah nggak bakal meleset. Innallaha la yukhliful mi'ad. Yang kedua, wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadaa lahum. Agama Islam menjadi agama yang diridhoi oleh orang. Wa yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Umat Islam menjadi umat yang aman, tidak takut. Tapi catatannya harus yang kudunani la yusyrikuuna bi syai'in. Itu adalah jawab, tapi jawab merupakan syarat. Apa tuh? Apa tuh? Kenapa? Iya, jangan mengatakan itu. Boleh hanya obat, tidak nyamuk adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu obat. Enggak, dokter nggak bisa menyembuhkan orang sakit. Dokter hanya ngobatin saja. Ya Allah bisa menyembuhkan tanpa boleh. Itu jangan, itu sudah masuk ke ada syirik. Untuk lima salat dan kau melaksanakan salat dengan benar, wa tu'ti zakat al-mafruḍah, dan kau membayar zakat yang wajib, wa tasuma Ramadan, dan kau puasa bulan Ramadan. Qala Allah isqalna jadi qala ya Rasulullah marjih. Ada hal yang menjadi terjelas. Ala dzatil wajib wujud ya. Dari itu kata alam, berarti kan alam ada tanda tidak berubah. Itu bagaimana? Alam itu ada nama. Allah ada nama. Isim alam itu nama. Berubah kan alam itu nama. Nama itu bisa berubah enggak? Jika kalau kita kaitkan dia dari orang masa lalu jadi orang beriman masa lalu, boleh jadi dia sebutannya mungkin bukan Allah. Allah itu nama. Allah mengatakan namanya adalah Allah. Andai kata orang menyebut Tuhan bukan Allah itu salah. Allah itu nama. Kalau kita baca Al-Munajaat pertama, Al-Mufradul Alam. Apa itu alam? Nama-nama apa aja itu namanya nama. Alam itu nama. Jangan diartikan tanda loh, karena bisa berubah-ubah itu tanda. Alam adalah nama. Oke, baik. Berkaitan ta'aluk. Berkaitan akidah, ta'aluk amrul dari dan ibadah. Kalau sifat amrul dari dan itu maksud gimana? Ta'aluk, misalnya ta'aluk. Apa-apa saya. Kalau kita kan harus lihat awal dan akhirnya gitu. Karena siap alamnya kita nggak tahu itu lah. Yang penting ada, kalau ada teksnya baru barangkali bisa kita pahami namanya. Karena nggak ada teksnya itu susah tuh. Ya. Ya. Cuman gini masalah amal. Kontrol, sering saya katakan. Kode itu kuat. Kode itu kuat. Kekuatan Allah mutlak atau tidak? Mutlak ya. Berarti nggak mungkin yang Allah nggak bisa kan gitu. Allah bisa nggak menciptakan istri untuk dirinya? Pernah bisa nggak gitu? Allah kekuatan mutlak nggak? Mutlak. Mutlak kan? Berarti nggak ada Allah nggak bisa kan gitu ya? Ada yang Allah nggak bisa? Nggak. Allah bisa nggak menciptakan istri untuk dirinya? Pertanyaan dalam kita jawabnya nggak tahu. Ini masalah itu. Kalau kita baca, ini dia apa yang kita yang sudah beramalin. Apa tidak dimungkinin?
Qudrat itu ta'aluknya dengan yang mungkinan. Kalau istri itu buat Allah mustahil, jangan bilang bisa dan nggak bisa. Itu nggak ada kaitan dengan qudrat. Jadi yang bilang Allah bisa nggak? Kalau kita bilang bisa, Allah bisa punya istri loh. Kita bilang tidak, kita membatasi kekuasaan Allah. Itu nggak boleh. Sebab kita katakan qudrat itu ta'aluknya dengan yang mungkinan saja. Jadi itu kita baca tuh, keluar yang dalilnya. Qudratun bimungkinin ta'allaqat. Qudrat hanya ta'aluk dengan yang mungkinan saja. Tidak ada hubungan dengan yang wajibat dan yang mustahil. Baik. Ya, silakan. Berkaitan dengan kepercayaan atau keyakinan. Karena di demokrasi itu masih ada aliran kepercayaan. Ketika kasus HKBP di penting, itu ada aliran kepercayaan. Bahkan bilang, saya juga percaya dengan Allah. Tapi keyakinan mereka kadang masih menggunakan hal-hal yang baik kepercayaan. Nah, itu ada percayaan keyakinan itu pada kalau percaya mesti yakin. Percaya dengan Allah harusnya yakin atas apa yang Allah perintahkan. Mesti kayak begitu. Kalau percaya dan dia nggak melaksanakan itu nggak yakin dengan Allah. Yakin nggak percaya dengan Allah? Percaya. Kalau ente percaya dengan Allah, Allah nyuruh kita berbuat begini, maka harus kita lakukan. Itu nonsen. Orang bilang percaya tapi nggak yakin. Itu percaya dan harus. Dan orang suka ngomong ada ainul yakin dan hakul yakin. Satu lagi, kalau di orang-orang itu sifat, kalau kita kan sifat 50, sehingga dengan eksekusinya mereka mengatakan bahwa tidak benar sifat 20 dan segala macam. Adakah bedanya dengan alat sifat yang sifat 50 yang kita yakini? Bonanya kasih Beda antara mau sifat orang yang yakin ini dan kita yang mempelajari tauhid jadi sifat 50 ini. Kan ada di sana. Ini mereka tauhidnya ada tauhid uluhiyah, rububiyah dan tidak mau sifat itu tauhidnya mereka. Jadi mereka kan menjadi tiga. Ada tauhid uluhiyah, ada tauhid uluhiyah, itu sebenarnya. Dan dia nggak menyangkut masalah yang 20. Dan boleh aja mau 20, mau 30, boleh aja. Boleh aja ya. Apanya? Tujuannya sama kan? Apa yang jadi kita kan kalau nggak salah saya pernah membeli makan di Malaysia itu yang kalangan awal itu sifat 50 yang kita pernah Baik 48. Baik 48 ya belum? Jadi sebagai Allah, satu lagi jadi sebagai Rasul. Jadi sebagai Allah itu apa? Yang jadi sebagai Allah itu apa? Yang jadi sebagai Rasul itu apa? Iya, itu kan sifat yang kita yakini sebagai sifat yang wajib. Sekarang gini, di dalam Asmaul Husna itu kan ada yang nama itu merupakan sifat al-mutawakkil, ar-rakib, itu kan sifat Allah al-wakil. Kenapa yang tinggal masuk dalam sifat yang 20? Ya, arti itu mereka mengatakan sudah ada Iya, maka ini kenapa mereka mengatakan kayak begitu? Mereka membedakan sifat zat dan sifat af'al, bedakan gitu. Ada yang namanya sifat zat, ada yang namanya sifatul af'al. Yang ini sifatul zat, gitu ya. Udah ini udah terlalu udah lewat insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ihrusna bi'aidika allati la tanam wa ihrusna bikanafika alladhi la yuram warhamna bi fadlatika anta sifatuna wa rajauna wa kam min ni'matin amta biha alaina sallallahu biha syukruna
وكم من بلية ابتليتنا بها فضلك بها فضلنا ويا من قال عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا ويا من قال عند بلائه صبرنا فلم يحضرنا ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا نسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت وسلمت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعنا على ديننا بدنيانا وعلى آخرتنا بالتقوى واحفظنا فيما غبنا عنه ولا تكلنا إلى نفوسنا فيما حضرنا يا من لا تضر الذنوب ولا تنقصر المغفرة قبلنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك نسألك فضلا كريما وصبرا جميلا ونسألك العافية من كل بلية ونسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itu biar kita masuk aja. Bapak gitu. Weh.